كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, bertemu kembali pada kajian tafsir singkat dalam surat Al-Baqarah. Ini adalah pertemuan yang ke-10. Insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pura-pura mengaku beriman, qalu amanna. Dan ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ini adalah kabar yang valid, ya, kabar yang benar, kabar yang sahih, yang tidak boleh diragukan dan wajib untuk diimani. Jadi orang munafik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pura-pura beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi mereka ketika sendirian, tidak di depan orang-orang yang beriman, ketika mereka berkhalwah, bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, ya, syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, mereka menyampaikan kepada pemimpin mereka mengatakan, sesungguhnya kami masih dalam kondisi kekufuran seperti kalian. Innama nahnu mustahzi'un, ketika kami di depan orang-orang yang beriman mengatakan kami beriman, innama nahnu mustahzi'un, itu hanyalah sesungguhnya kami berniat untuk meremehkan mereka, menghina mereka. Dan ini jelas sekali sifat-sifat orang munafik di depan orang-orang yang beriman. Mereka mengaku dirinya mereka beriman. Ini dengan tujuan diantaranya adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, agar mereka mendapatkan kebaikan yang menimpa kaum muslimin seperti ghanimah atau yang lain. Ketika mereka mengaku beriman, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka juga mendapatkan bagian. Jadi hal-hal duniawi saja yang mereka dapatkan, tapi sebetulnya hati mereka itu dalam kekufuran. Nah, di sini dikatakan syayatinihim, yang dimaksud adalah ru'asa'uhum minal kufri. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan menghinakan mereka, membalas penghinaan mereka, dan Allah menghinakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, dalam kebingungan, ya, dalam kesesatan, dalam kebimbangan mereka. Ya, jadi pasti nanti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka ketika mereka menghina orang-orang yang beriman, menghina Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik bagi mereka merasa aman. Tidak. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Nah, di sini yang perlu digarisbawain. Janganlah
orang-orang kafir itu menyangka. Jadi orang munafik hakikatnya orang-orang kafir. Janganlah mereka menyangka bahwa ketika kami memberikan tangguh, umur tambah, ya, harta yang melimpah dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, ya, yang dominan di sini adalah umur panjang, mereka menyangka bahwa itu adalah bagus bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya ketika kami menambah umur bagi mereka itu supaya dosa mereka bertambah. Jadi setiap kali mereka menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, itu adab mereka semakin bertambah. Karena kenikmatan itu digunakan untuk menyembah Allah, untuk bersyukur, tapi mereka digunakan untuk melakukan kekufuran kepada Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu, panjang umur, ya, juga nikmat, itu mereka gunakan untuk kekufuran. Sehingga innama numli lahum liyazdadu ithma. Ketika kami panjangkan umur mereka, itu sebetulnya untuk menambah dosa mereka. Walahum adzabum muhin. Nah, ini akibatnya kalau dosanya semakin banyak, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi di akhirat nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang bisa diambil disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Yang pertama menjelaskan tentang annal munafikin yukhadi'un al-mu'minin. Orang-orang munafik itu menghina orang-orang yang beriman. Dan ini dari dulu sampai sekarang. Jadi kita harus tahu dan faham. Ya, sekalipun mereka sembunyi-sembunyi, tapi mereka itu menyembunyikan penghinaan dan permusuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, annahu laisa lana nahnu illa adh-dhahir. Tapi ya kita di dunia ini menghukumi mereka adalah zahirnya. Fanu'amilun nas bi dhahirihim lana adh-dhahir wallahu yatawallas sarair. Jadi bagi kita, ya, ketika mereka mengaku beriman, ya kita muamalahnya ya seperti beriman. Ya, sekali beriman. Juga di zaman Nabi seperti itu, Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi diperlakukan oleh Nabi mereka seperti beriman dan tidak dibunuh selama mereka tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menyampaikan ya dibolehkannya menjuluki pemimpin-pemimpin kekufuran dengan syaitan. Ya, syaitan itu mengajak kepada neraka, kepada menghalangi ketaatan kepada Allah. Ini disampaikan pada ayat ini, ya, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian faedah yang diambil adalah quwwatu muwalatil munafikin lil kufar. Ya, ini disampaikan oleh Allah, inna ma'akum. Jadi orang munafik itu juga sangat kuat hubungannya dengan orang-orang kafir. Di samping mereka dalam memusuhi Islam itu antara munafik dengan munafik yang lain itu kuat juga, ya, persaudaraannya. Juga mereka mempunyai hubungan yang kuat untuk melawan, hubungan yang kuat dengan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang yang beriman. Ya, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada dua ayat yang mulia ini, menjelaskan tentang sikap orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Tentunya kita waspada, ya, kita waspada dan terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak dalam perangkap mereka. Demikian apa yang kita pelajari. Semoga kita bisa istiqomah selalu mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, dan kita termasuk ahlul Qur'an dan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an pada hari kiamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.